Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Hamzah di channel Ceritanya Hamzah. Pada kali ini saya akan berbagi tips dan trik mengenai administrasi guru di sekolah. Nah, teman-teman guru sekalian, di sini saya menemukan satu aplikasi yang bisa membackup segala jenis administrasi guru ya, dengan simple tanpa harus membawa dokumen-dokumen ataupun kertas-kertas ke dalam kelas. Semuanya bisa dilakukan hanya dalam genggaman. Ya, nama aplikasinya itu adalah Teacher Aid ya, Teacher Aid. Nah, di dalam aplikasi ini itu disiapkan banyak sekali fitur-fitur dan saya pikir ini sangat lengkap. Misalnya, di sini saya buka aplikasinya. Di sini yang pertama ada daftar hadir, ada daftar nilai, ada jurnal guru, jurnal siswa dan profil siswa, dan masih banyak lagi fitur-fitur yang disediakan. Nah, bagusnya lagi aplikasi ini itu bisa dilakukan dimanapun tanpa harus menggunakan jaringan internet. Dalam artian bisa dipakai di wilayah yang tidak ada internetnya. Nah, di sini saya akan review sedikit. Rencananya nanti aplikasi ini saya akan buatkan tutorialnya tahap demi tahap untuk penggunaannya. Siapa tahu teman-teman guru ada yang ingin menggunakan aplikasi ini. Ya, di sini saya akan share dulu. Yang pertama, fitur pertama saya akan tampilkan adalah fitur absen. Nah, fitur absen di sini itu bisa dibuat atau bisa dilihat seperti ini modelnya. Ini tampilan portrait ya. Ini bisa juga kita buat tampilan landscape agar lebih menarik atau agar lebih leluasa melihat. Nah, cuma saya biasanya sukanya pakai portrait seperti ini. Oke, ini saya coba tampilkan dalam bentuk tampilan landscape supaya agak lebih lebar, menu-menunya kelihatan. Nah, di sini saya perlihatkan dulu untuk absen. Absen misalnya ini adalah kelas 8. Jadi absennya ini seperti ini ya. Ini bisa kita pilih ya, sesuai dengan tanggal pada saat kita mengajar. Kemudian fitur lainnya adalah nilai di sini. Misalnya ini adalah daftar nilainya. Jadi di sini kita bisa input nilai tanpa harus membawa buku-buku lagi atau kertas ke dalam kelas ya. Karena biasanya kalau handphone kan selalu dibawa ya. Biasanya tidak pernah lupa untuk dibawa. Nah, makanya aplikasi ini cocok bagi guru atau teman-teman termasuk saya sebenarnya yang biasa lupa membawa atau lupa menulis ya, menulis terutama biasa lupa absen atau lupa menulis nilai. Nah, misalnya di sini saya ingin memberikan nilai misalnya si Resi ya. Nah, di sini kita bisa memberikan komentar di sini. Ketika kita berikan nilai 90 misalnya, terus komentarnya apa yang kita berikan di sini itu misalnya dia catatan hariannya, misalnya urutan pertama menyelesaikan tugas seperti ini ya. Bisa juga sebenarnya kalau malas menulis, kita tinggal bisa mengetik di sini dengan cara ngomong aja ya, ngomong saja bisa langsung jadi tulisannya seperti itu. Oke. Kemudian untuk sudah dua ya, jadi absen, kemudian daftar nilai, absen, kemudian daftar nilai. Sudah itu profil siswa ya, profil siswa kita bisa lihat di sini misalnya ini dar. Nah, ini ya. Jadi profil siswa ini bisa kita kirimkan kepada orang tua, kepada wali kelasnya ya, laporannya
laporannya selama ini bagaimana. Di sini tersedia bisa tampilannya seperti diagram P, bisa juga seperti ini, bisa juga seperti ini ya. Nah, di sini saya perlihatkan. Di sini untuk rekapan absennya kelihatan hadirnya 5 kali, izinnya 1 kali, kemudian sering keluar ke kamar mandi berapa kali. Ini kita bisa rubah-rubah di sini ya. Nah, di sini grade-nya kita bisa lihat. Nah, 87,5%. Jadi tugas-tugasnya ini akan terekap di sini. Kemudian tugas yang sudah kita berikan misalnya, nah ini tugas 1 pola bilangan KD1, dia dapat 70, yang awalnya nilainya 40, berarti dia perbaikan sebelumnya ya. Jadi sangat lengkap sebenarnya. Kemudian tugas ketiga barisan geometri dapat 100, urutan ketiga menyelesaikan soal. Kemudian di sini ada catatan misalnya jurnal siswa ya, kita bisa berikan sesuai tanggalnya, misalnya dengan tanggal tertentu. Sini catatan siswa di bagian student mampu menyelesaikan tugas namun kurang percaya diri. Nah, ketika misalnya anak ini bermasalah, terus kita undang orang tuanya dan orang tuanya hadir, kita bisa berikan catatan untuk orang tua di sini. Seperti apa catatannya ya? Seperti itu. Jadi sangat lengkap sebenarnya. Oke, kemudian kita coba lihat lagi yang ini, Rezi ya, profilnya. Nah, ini lengkap ya, seperti ini. Jadi ketika misalnya kita rapat ya, kita punya catatan rekam jejak di sini. Kapanpun tidak perlu lagi misalnya mau dihitung berapa kali hadir sebenarnya itu anak itu. Ya, jadi kita tinggal lihat di sini hadirnya berapa kali. Ya, hadirnya 5 kali. Alpha 1 kalau misalnya kita buka di buku atau di buku catatan, misalnya buku absensi, kita harus hitung dulu, oh berapa kali hadir ini, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau di sini ya sudah terekap otomatis. Itu kelebihannya. Nah, di sini ini catatan-catatannya, misalnya tidak mengerjakan tugas pada tanggal 15 Agustus. Tugas belum diselesaikan September. Terlambat datang, dijemput untuk masuk belajar, hanya berkumpul dengan kelas 7. Nah, itu semua catatannya terekam jejak. Jadi rekam jejaknya masuk. Oke, itu untuk sudah 3 ya. Kemudian ketika misalnya kita mengajar di sini, kita bisa membuat jurnal khusus guru ya. Jurnal lesson note ini. Nah, ini ya. Jadi tanggal 25 Juli kita mengajar pola bilangan, 8 Agustus barisan bilangan ini dan seterusnya ya. Jadi sebenarnya sangat memudahkan ya, tidak repot sebenarnya. Saya suka karena tidak harus bawa kertas dan buku lagi ke dalam kelas, kecuali mungkin buku-buku pelajaran pendukung ya itu. Tapi kalau untuk absensi, kalau misalnya kita biasa lupa absen dalam kelas, kita bisa absen dimanapun karena HP di dalam genggaman. Nah, untuk teknik-teknik nantinya saya akan jelaskan tahap demi tahap di video-video selanjutnya. Insyaallah nanti saya akan rilis videonya. Jadi teman-teman silahkan di subscribe saja channel ini agar bisa mendapatkan notifikasi selanjutnya. Nanti di akhir video saya akan bagikan aplikasinya di akhir part tutorial ini. Jadi bukan di sekarang ya, di video ini, karena ini video baru sementara review. Nanti setelah semua saya jelaskan tata cara penggunaannya, baru saya bagikan aplikasinya. Di sini kita juga bisa melihat rata-rata kelas ya. Misalnya kita mulai rata-rata kelas ini, baik itu dari nilai ya dan progres lainnya. Misalnya saya klik, jadi caranya klik yang logo ini ya, klik itu. Nah, di sini ada ini rata-rata nilai ya. Ini rata-rata nilainya. Rata-rata kelas 54%, 74%, 83%, 68%. Nah, rata-rata siswa ya ini bisa ditampilkan seperti ini. Lengkap sebenarnya. Ini PDF-nya, PDF teks. PDF. Nah, misalnya saya mau kirim ke Telegram ya, Telegram ke WhatsApp misalnya. Ini saya kirim ke
lihat. Nah, ini sudah terkirim bentuk PDF-nya. Coba kita buka seperti apa dia modelnya. Kelas 8 ini kelasnya ya, saya kirim. Jadi ini bisa kita kirimkan. Ini nih untuk kelas, untuk individu juga bisa sebenarnya ya. Ini saya share ini adalah kelas. Nah, kalau individu bisa. Jadi kalau laporan individu ke wali kelas, ke orang tua juga bisa. Misalnya di ini yang SAR ya. Ini bisa kita screenshot juga sebenarnya ya. Nah, atau kita bisa print ini ya. Nah, bentuk apa? Bentuk gambar atau bentuk PDF misalnya ini. Ya, termasuk catatan kita checklist ya. Tuh. Jadi ini kita bisa kirim. Nah, cuma karena ini tidak online ya, pakai Google Code ya. Ini kita coba lihat. Ini kalau email, tapi bisa dikirim ke WhatsApp sebenarnya. Ini misalnya ini saya kirim ke sini. Kita lihat nanti reportnya seperti apa. Nah, kita coba lihat ini reportnya. Kita lihat laporan, ini laporan individu ya. Nah, ini jadi kehadiran 3 hari hadir, 1 hari alfa, 2 hari bolos September dengan tanggal 5 September dengan 12 September. Kemudian untuk nilainya ini belum ada nilai, baru satu nilainya masuk 30 dari 100 poin. 30 poin dia dapatkan dari 100 poin. Nah, tugas 2 dan tugas 3 belum ada. Terus komen-komen atau jurnal catatan hariannya tanggal 12 September bolos, hanya lewat tapi tidak singgah, seperti itu. Oke. Jadi itu sedikit review tentang aplikasi Teacher Aid yang bisa saya berikan dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan tutorial selanjutnya cara menggunakannya dari awal sampai akhir. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.